semuanya, selamat datang di sebuah jawaban. Seperti biasa, sebuah jawaban menghadirkan bintang tamu yang ini sudah episode keberapa ya? Sudah ada 29 episode. Sudah ada 29 episode. Malam ini juga di sini rame ya, nggak cuma tim kita aja yang nonton, ada Mas Gilang dan istrinya. Mas Galang dan istrinya. Terima kasih sudah datang ke sini, udah ikut nonton. Dan seperti biasa aku sebagai host dan juga Ferry Cowboy sebagai narasumber yang nanti akan memberikan jawaban-jawaban yang pastinya tidak akan pernah bisa ditemukan di tempat lain. Tidak ada di kurikulum, tidak ada di buku. Tidak ada. Semua itu didapatkan karena perjalanan hidup, betul seperti itu. Ya, gampang mau belajar ilmu kayak gitu gampang serius. Banyak-banyak menderita lahir batin. Enggak ada yang mau belajar, enggak ada yang mau. Ya, dengar ceritanya aja jadi kita menjadi manusia yang lebih bersyukur ada yang ya. mau bisa baca enggak? Silakan aja. Enggak. Syaratnya harus menderita lahir batin. Selama bertahun-tahun gitu. Tidak mungkin salah dipilih gitu. Karena sudah tahu wah ini paling perjalanan hidupnya paling luar biasa gitu ya, bisa dijadikan contoh. Jadi banyak-banyak bersyukur kan kalian semua ya. Banyak loh yang mau belajar punya indera keenam. Oh ya banyak, ada yang bertapa ya kan, ada yang berguru Enggak, gitu. bukan begitu. Apa gimana? Banyak yang mau belajar indera keenam, mau belajar ngobatin, mau punya kemampuan menjelaskan. Iya. Banyak sampai kemana-mana. Nah giliran gue, ada yang mau belajar nggak? Gue bilang nerusin kan. Nggak ada yang mau. Nggak ada. Malah aku bilang ntar aku kasih uang loh. Serius. Nggak ada. Dibalik. Nggak ada mas, tetap aja ditolak. Mas Diksi mungkin tertarik akhir-akhir ini. Sudahlah, kita semua banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih saja ya dengan apa yang kita punya hari ini gitu. Nggak usah turunin ke keturunan ke 10 ke berapa gitu. Yang nggak pernah tahu cerita lo gitu. Oke, malam ini kita kedatangan bintang tamu. Lagi-lagi ya, bintang tamu ini dibawa dari pertemanan ya, dipaksa mungkin kayaknya. Betul. Tapi aku yakin loh semua Dipaksa bintang tamu. sama Mas Diksi. Catatan khusus. Enggak, semua bintang tamu tuh gue yakin tuh datang ke sini enggak dengan keriduan hati. Iya. Tapi Yang aku rasa rasakan takut yang mendalam. Iya. Takut dan penasaran atau kayaknya seperti di bawah ancaman Mas Diksi. Nggak mau nyaman dia. Iya. Nyaman dia. Ntar ceritain ya. Ceritain. Itu tangkap Pak nanti. Boleh teman-teman kita tepuk tangan buat Mas Frederico Setianto. Selamat datang. Ini panggilannya Mas Riko ya. Mas Riko, selamat datang di sebuah jawaban ya. Walaupun awalnya pasti penuh dengan tanda tanya, ini acara apa ya? Aku yakin. Kok aku dipaksa Mas Diksi untuk kesini ya? Seperti menggebu-gebu. Ayo udah datang aja ke sini. Itulah alasannya kenapa dulu bikin band namanya Ambulan. Nyangkut. Namanya tadi. Oke. Di balik garangnya Mas Diksi ternyata hatinya lembut dan penuh kepedulian. Hello Kitty itu kan.
Melihat Gak usah teman-teman. sering dipuji Gi, jadi bahaya nanti. Iya, biar banyak kan. Kan bintang tamu dari dia, gimana sih lu? Lu nggak bisa diajakin kong kali kong ya sama gue di sini kan. Gue kipas-kipas dikit pas diksi gitu. Aduh. Jadi nanti yang kita semua mau dengar dari setiap bintang tamu yang hadir di sebuah jawaban ini untuk bercerita ya, bercerita tentang perjalanan hidupnya, naik turunnya, di perjalanan karirnya yang belok kiri kanan, yang mana teman-teman yang nonton sebuah jawaban mungkin mengalami hal yang sama, Atau mengalami ada persoalan pertanyaan yang sama. hidup Iya betul. yang nggak pernah kejawab, Iya. sementara dicari kemana-mana gitu. Ya. Cari pertanyaan yang kira-kira aku nggak bisa jawab. Nah, kalau aku nggak bisa jawab, berarti berhenti narasumber. Ya kan sebuah jawaban. Narasumbernya nggak bisa jawab. Gitu. Begitu. Siapa tahu ada yang mau ditanyain nanti kan gitu. Betul. Jadi Nggak apa-apa. setiap bintang Kita tamu- diskusi, kita dialog. Iya, tadi itu ya. sudah kuprolog sedikit ya. Sebab di luar Gitu ya. Betul. enggak, kalau di luar syuting hitungannya per menit. Itu mas. Syaratan khusus lagi nih. Nah, tinggal pilih. Iya gitu ya. Enggak serius, tinggal pilih mau jadi bintang tamu atau di luar bintang tamu tapi argonya per menit. Kalau aku mah rido-rido aja tim manajemen ini yang banyak akalnya gitu. Kopi berbayar. Itu makanya mending jadi bintang tamu ya. Sejam 2 jam ceritakan dan bertanya apapun. Oh gitu tadi gitu. aku jawab ya. Siapa yang mau belajar? Aku kasih uang nih. Aku gitu ya. Oke Mas Riko, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dari Mas Riko, mau denger dulu nih kegiatan dan usahanya sekarang ini apa yang sedang dijalankan? Ya, selamat malam. Jadi sebetulnya backgroundnya interior. Desain interior, desainer, Ya, Oh, kalau mau buat rumah bagus dong berarti. desain Isi interior rumah, kan? isinya, iya betul. dalam rumah. Dalam rumahnya kan. Rumahnya. Bentuk gini kan. Betul. Ya bisa barter tuh. Konsultasi gratis, Asik. interior gratis kan. Di luar ini ada aku. Di sini boleh ditembak juga, balas-balasan. TikTokan asik nih. Nah, cuman di satu titik itu aku mulai merasakan bahwa ternyata yang namanya interior itu tidak melulu material atau yang berhubungan dengan semata-mata rumah atau bangunan. Oh. Ya, di satu titik ya, aku mulai merasakan berarti kayaknya interior itu juga ada hubungannya dengan manusia. Kenapa tidak mempelajari tentang manusia aja nih? Karena ternyata interior itu cuma instrumen agar manusia merasa nyaman kan sebetulnya. Ya. Nah, maka kenapa enggak ini manusianya dulu nih? Nah, terus maka kira-kira tahun 2012, 2013-an itu mulai yang tadi itu aku suka main belangsaan kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, Jalan-jalan. terus hanya untuk mencari si manusia ini, diriku sendiri sebetulnya yang aku mau cari itu sebetulnya. Nah, makanya terus seringkali teman-teman di profesi yang dia interior itu, ini karyanya Riko mana sih? Sebetulnya kalau mau disebut karya bisa sih, aku masih tahu ke mereka karyaku ini. Cuman bukan itu yang aku cari sekarang sebagai seorang interior desain tadi itu, bagaimana manusianya itu bisa ketata. Paling enggak minimal diriku sendiri itu. Jadi kalau di interior atau arsitektur itu ada mata kuliah namanya tata laksana gitu. Kalau bikin bangunan itu ada ininya dulu nih, bikin fondasinya dulu, baru kemudian ada kolomnya, terus pasang bata gitu kan, tata laksana. Kayaknya manusia malah justru nggak diperhatiin deh kayak gitu sih. Nah terus makanya sekarang lebih cenderung interior
manusianya. Aku pikir ke situ. Gitu. Nah, Mas Riko, sebelum akhirnya terpikir, oh ternyata menjadi desain interior itu bukan hanya tentang sebuah bangunan yang akhirnya isinya dibikin, ditata agar jadi nyaman gitu kan. Nah, apa yang akhirnya terpikir atau ada kejadian apa atau apa yang dialami sehingga akhirnya oh ternyata aku harus menata diriku dulu gitu. Ternyata desain interior itu berhubungan dengan diriku. Nah, apa yang dialami gitu? Sehingga akhirnya terpikir seperti itu. Oke. Nah ini, jadi sebetulnya aku ini 12-13 tahun di Jakarta. Jadi saya pernah kerja di konsultan interior arsitektur PT Adi Associate, Gunaning Adiwoso waktu itu. Terus kemudian diajak oleh Om Hen Adi Prana, Gracita Adi Prana, itu jadi artwork desain artwork lah ya. Situ nggak tenang, nggak asik gitu loh kerja itu. Oke lah, aku bisa berekspresi macam-macam, bikin macam-macam. Salah satu yang pernah aku bikin kalau sama Om Hen itu Adi Prana itu di gereja Franciscus Saverius Jalan Kartika Plaza Kute, itu interiornya bikin itu. Terus kalau yang di PT Adi itu aku sempat yang lumayan gede itu gedung CDBI. Tapi khususnya filing sistemnya. Jadi perkuatan filenya, lantai ini filenya isinya ini, jadi harus pakai perkuatan segini gitu kan. Lalu standarisasi Bank Mandiri Indonesia itu ikut. Nah, nggak tenang. Terus, nah momentumnya itu malah justru ketika Jogja ada gempa. Momentumnya ada gempa, saya bolak-balik ke Jogja. Terus kebetulan memang saya aslinya sebenarnya Jogja gitu ya. Lalu akhirnya memutuskan untuk saat itu juga pindah ke sini. Tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2007 ya. 2007. Memang kondisinya waktu itu saya sedang sakit tuh. Sedang sakit. Saya pindah, bolak-balik Jakarta, Tangerang, pindah ke sini. Sakit gitu. Nah, di satu ketika malam-malam itu karena saya harus ke Prambanan, ke rumah sekarang. Tapi waktu itu saya masih tinggal di rumah orang tua di Melati Sendang Adi, di belakang Hayat itu. Dalam keadaan sakit, saya ke arah ke Prambanan naik motor, hujan deras banget gitu. Tapi yang menarik itu waktu itu, kalau di Jakarta kalau saya nggak merasa apa-apa nih. Tapi ketika di Jogja, jalan 100 meter, 200, hilang tuh sakitnya. Benar-benar hilang itu. Jadi yang tadinya demam, flu berat itu nggak ada hitungan menit tuh. Karena hujan itu langsung hilang. Ini apa ini ya? Kok bisa kayak gini ya? Nah, dari situlah saya pengen mencari sesuatu yang ini kok aneh nih. Di Jakarta saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Pernah juga nih di Jogja itu baru jalan bentar hujan terus kena katet, tahu katet ya? Katet itu kilat. Oh, kilat petir itu kan bahaya sekali itu. Iya. Tapi nyaris, kok nggak apa-apa gitu. Malah justru badan terasa enteng gitu. Oh, nggak masalah. Nah, ini ada apa lagi? Nah, akhirnya saya menemukan sampai sekarang ini air. Jadi sebetulnya pintu masuk saya untuk mendalami hidup saya sendiri itu pintu masuknya air. Karena air hujan, ini air hujan petir, kalau nggak ada hujan kayaknya nggak ada nih gitu. Atau pas mendung-mendung mau hujan gitu. Coba saya ingin air. Nah begitu batin gitu ya,
kayaknya air ya gitu. Beberapa hari kemudian ada teman, ini ada pelatihan tentang pengolahan air hujan nih. Wah, mantap gitu kan. Oke, ikut saya gitu, ikut kemundilan waktu itu ke tempatnya Romo Kirjito, V Kirjito. Gitu, saya ikut pelatihan tentang air, mengolah air. Kebetulan di sana itu pengolahan air hujan. Nah, kemudian saya gabung sama teman-teman Tandan Udan, itu tempatnya di Jatinom. Di Jatinom di Bogor itu. Akhirnya sampai sekarang saya mendalami bagaimana air itu bisa menjadi pintu masuk banyak hal. Yang di pelatihan yang saya dapat adalah pengolahan air hujan. Tapi kemudian saya mengembangkan untuk interior arsitektur itu bagaimana mendapatkan atau mengolah air hujan itu secara integral. Jadi kalau umpamanya yang dulu itu mungkin air hujan itu disuruh pergi nih di rumah-rumah itu genteng, taruh ke sana, dikasih talang, dibuang jatuh gitu ya. di tanah. Ini kalau saya tak tampung nggak masuk. Karena ternyata ketika saya mempraktekkan itu, jadi sejuk ya dalam rumah ya. Akhirnya rumah saya itu banyak pipa-pipa. Jangan-jangan nanti ini bisa bikin sejuk. Bener gitu. Bisa bikin sejuk ruangan, bisa bikin ayam tentrem hati ini. Masuk gitu. Nah, lalu ketika itu terus berlanjut, air hujan itu saya olah, saya tampung, saya desain khusus gitu kan, desain khusus. Jadi ketika orang ke kamar tamu, ada tamu nih, pengen minum, saya pengen ada gelas di situ, tinggal minum air hujan. Ketika saya kerja di ruang kerja gitu, terintegral gitu, saya mau minum, ngajar langsung. Tapi ini di elektrolisa, di strom istilahnya elektrolisis. Lalu terus beberapa saat kemudian saya ikut bareng-bareng sama teman seniman namanya Mas Dedi Sofianto, itu mendampingi untuk bikin penangkap air hujan dan kabut di Suralaya, ya Suralaya. Itu lucu lagi itu ceritanya, lucu lagi. Jadi dia dapat dari Departemen Pendidikan untuk bikin penangkap kabut. Nah, kenapa kok bikin penangkap kabut? Katanya ini karena di Suralaya banyak sekali kabut yang melimpah. Nah, saya bilang sama dia, kenapa nggak sekalian air hujan? Kalau untuk masyarakat kita bicara debit, kabut bisa sih, tapi lama. Kalau air hujan lebih cepat. Nah, akhirnya kita bikin. Sekarang sudah ada di sana tuh kayak tumpeng besar itu. Masyarakat yang bikin, bukan kami. Jadi gotong royong semua masyarakat. Nah, ini sebetulnya juga satu jawaban ini saya menyebut nama yang di Afrika itu bikin dari bambu dan segala macam untuk menangkap kabut itu. Kita juga bisa sebetulnya. Tapi kalau bicara tentang bambu di sini pasti akan mudah keropos dan menjadi high cost. Nah, kita bikinnya dari stainless yang anti karat. Ceritanya gitu sih. Makanya ini baliknya itu nggak cuma kita tapi belok menukik tadi itu. Menukik. Jadi ketika kemudian bicara interior tubuh, air sebagai pintu masuk, banyak tuh yang saya alami pribadi itu banyak jawaban-jawaban yang dulunya saya cari seringkali aku dapat jawaban dari situ. Mungkin karena kalau air hujan yang di elektrolisa itu kan kepisah tuh asam sama basa, antioksidan sama regeneratif, ion plus ion min. Nah, nanti jadi bersih. Mungkin itu ya yang bikin, bukan karena saya macam-macam itu, tapi secara otomatis itu membersihkan.
Membersihkan Iya. diri dari dalam Oh. gitu ya. Akhirnya aku jalan ke candi-candi Hmm. hanya untuk membuktikan bahwa dari dulu itu yang namanya air itu sudah menjadi titik, salah satu titik fondasi Nusantara. Kenapa sekarang terlupakan gitu kan? Gitu. Nah, itu nanti bisa aku lain lagi. Gitu Mbak. Oke. Tapi boleh tahu nggak sebenarnya yang dialami gitu apa? Yang dialami atau yang dirasakan sehingga aku harus menata diri nih dan akhirnya ketemu air gitu. Apa yang dirasakan dan dialami kayak tadi bercerita di awal selama di Jakarta kerja di sini, bekerja di sana, tapi kok nggak tenang. Nah itu. Iya. Aku tuh dari sejak kecil, SMP, lepas dari SMP itu hampir setiap 2 bulan sekali sakit. Pasti itu. Kalau nggak flu, batuk, Demam ya. demam, terus kalau alergi juga. Alergi itu kalau nggak dingin debu, kalau sudah bersin mungkin 25 kali baru berhenti itu kalau ini sudah berdarah. Iya. Nah, saya cari sesuatu yang bisa membuat tubuh ini enak itu enggak. Ya saya temukan di Jogja itu di waktu air hujan itu. Oh, Jadi begitu saya tidak ada 2 minggu sih, 1 minggu saya konsumsi itu sampai sekarang. Ini kalau dulu mungkin saya datang ke sini lepas helm, lepas jaket itu, wah langsung buasing terus sampai 25 kali, 30 kali gitu. dan itu dari SMP. Iya, SMP. Begitu saya berhenti olahraga nih, gitu kan SMP saya ikut macam-macam olahraga. Terus SMA kan mungkin karena banyak pelajaran macam-macam gitu, terus saya jarang olahraga. Gitu. Nah, itu juga yang kemudian saya memutuskan air itu karena anak saya yang terakhir, yang ketiga ini si Ale ya, itu dia sejak umur 1,5 hampir 2 tahun itu step itu kejang. Jadi kalau panas sedikit itu kejang. Itu saya alami karena waktu saya tinggal di Sendang Adi, belum di Prambanan, itu si anak sudah gitu. Jadi lahirnya di Jogja, saya pindah, dia lahir dan begitu. Jadi cuma naik sedikit 36, sekian gitu, itu udah kejang. Wah, nah, suatu ketika, nah ini jadi sharing nih ya. Nah, suatu ketika saya udah belajar air ini tadi, si anak panas, kami berdua sama istri itu gantian jaga, saya yang jaga awal, ya istri nanti saya bantu. Saya ingat waktu jaga, wah saya punya air elektrolisan, wah udah tak isi itu, tak minumin terus si anak ini, terus saya punya omron, ini lagi punya yang untuk ngasepin hidupnya. Yeah. Nah ini airnya bukan dari itu, tapi saya isi yang asam, karena katanya mengandung oksigen tinggi gitu kan. Asam. Terus saya jam dia mulai sakit panas itu jam 10. Jam 12 saya bangun istri itu gantian. Terus saya tidur, jam 2 saya bangun. Jam 2, jam 3 bangun. Istri juga ketiduran. Wah, saya takut. Wah, waktu itu lihat anak saya. Wah, ngorok, keringetan. Udah, sampai sekarang nggak pernah step. Wah, saya langsung pegal waktu itu. Wah, ini air, ada sesuatu di situ itu. Dan itu yang menjadi saya semakin, ya pasti sebetulnya air itu. Kenapa kok ini kok saya bertemu dengan si air, ngomong apa dia tuh, mau ngomong apa gitu. Kenapa kok banyak iya banyak yang dialami akhirnya
permasalahan terutama di kesehatan itu terjawab dengan media air itu Betul, ya. iya. Saya nggak tahu mungkin yang lainnya punya pengalaman, tapi saya saat ini begini yakin air jadi itu masuk saya untuk kemana-mana. Kalau jatuh bangunnya, walaupun di Jakarta itu kerjanya lumayan lah ya, gitu. Tapi kayaknya kok Secara penghasilan ya tapi lebih ya. Saya tadi ngomong Wang Sinawang itu lihat-lihat, jadi belum tentu orang yang kelihatannya wah gitu, tapi ternyata dalamnya bagus, terbaik. Itu saya alami juga. Tapi begitu saya di Jogja ketemu dengan itu, kalau ya tenang ya gitu ya, yang dulu nggak pernah saya alami gitu ya. Jadi perbedaan yang dialami secara pribadi, secara kehidupannya begitu dulu di Jakarta, habis itu pindah ke Jogja, kayak Iya. mungkin di Jakarta secara pekerjaan, penghasilan lebih, tapi secara hati Iya, persis. tidak tenang. Enggak, persis. Begitu ke Jogja, kebalikannya. Kebalikannya, seringkali seperti bukan seringkali, beberapa kali seperti itu. Tapi ini ada yang juga, jadi nggak bisa dinilai dengan apa yang saya dapatkan gitu ya. Walaupun memang seringkali ini ada satu hal yang berbeda sama konsep yang di keluarga, karena memang harus tercukupi semua, tapi cukup kan tidak selalu harus berlebih gitu ya. Ya cukup lah, kami bisa sampai sekarang juga masih bisa inilah ngobrol bareng, makan bersama, main bareng ke warung mana, ke ini bisa. Kami ke mall itu mungkin bisa dihitung setahun sekali, setahun 2 kali aja. Yang jelas lebih nyaman, menemukan tempat yang lebih nyaman ketika pindah ke Jogja. Gitu. Betul. Kalau sekarang ini berarti sudah banyak teman-teman atau sekeliling yang tahu tentang air itu? Jadi persoalannya kalau di interior tentang air ini tidak banyak yang memang kita kemudian tidak bisa bicara tentang market kapitalisasi, itu nggak bisa. Hanya beberapa orang yang kemudian ketika ngobrol itu cocok, ya maksudnya pas, klik gitu, yang kemudian bisa ikut entah itu mendukung atau kemudian malah justru rumahnya atau bangunan miliknya itu kemudian menuju ke integral tadi itu. Jadi memang nggak bisa wah ini sebulan saya harus dapat proyek 5, nggak bisa sih. Hanya kemudian saya harus mencari sumber lain. Tapi salah satu contoh yang kemudian bangunan yang kemudian sudah menerapkan itu Hotel Ramada di Bali. Di mana? Hotel Ramada di Bali. Jalan Kuta Bypass ada Ramada gitu. Nah itu dia sudah menerapkan air hujan secara terintegral. Jadi orang-orang di dapur, di office dan segala macam itu sudah pakai itu. Ngejur. Nah, pakai air hujan itu. Kalau kapitalisasi itu atau di blok tidak bisa langsung ya untuk menjelaskan. Kalau menjelaskan juga susah sih ya. Banyak yang enggak dong, atau saya yang kurang bisa menjelaskan karena kan kayak gini nih memang harus dipancing, harus dibawa gitu, nggak pernah mau ngomong terbuka gitu, susah. Tapi kalau ngomong tentang aku pernah jalan sini, oh ternyata ini gini
dipancing sekali nanti bisa mabrul gitu. Kalau enggak ya. Tapi ini, Gitu. tapi ini menarik, ini aku juga baru tahu ya. Baru tahu tentang maksudnya air hujan itu akhirnya bisa diolah. Diolah. Dan itu kan nggak dimasak lagi kan, maksudnya Nggak. setelah diolah bisa langsung diminum Betul, kan. betul, bisa diminum. Itu cuma sayangnya belum banyak bisa dikerjasamakan. Sekarang baru beberapa tempat aja atau Betul. beberapa orang aja yang tahu Ya, gitu kan. Kalau memang saya melatih, saya bikin beberapa kali melatih cara orang atau saudara-saudara yang lain itu untuk bisa bikin alatnya, alat elektrolisa itu. Tapi airnya nggak saya jual karena aku kan dapatnya gratis dari sana nih, air hujan itu kan. Nah, alatnya ini yang kemudian kalau mau beli ini hitungannya, aku gitu sih, hitungannya belinya mudah kok, di sini ada, di sini. Kalau listriknya gimana? Ini ada skemanya, ada mapnya rangkaian listrik, silakan dicontoh gitu sih. Tapi pelatihan pasti nanti untuk pelatihan dan segala macam ada dong Biayanya gitu ya. Berapa pasti. Oh, boleh loh sekalian dipromosiin itu kalau ada yang mau. Boleh. Nanti hubunginnya kemana? Saya langsung Ke nomor pribadi 0852. Nanti saya atau dihubungin di Instagramnya Oh, ya. boleh. Ini Instagramnya namanya, bentar, Frederico Dwi Setianto. Tuh, cari di Siap. Instagram ya, namanya Frederico pakai C, Frederico Dwi Setianto. Oke, nanti bisa di DM di situ, mau tanya-tanya tentang tadi pengolahan air hujan, terus mau tanya tentang mesinnya. Kalau mesinnya itu alatnya dijual ya. Saya latih. Saya Oh, nggak- dilatih nggak untuk jual membuat. sih. Oh, Saya dilatih. latih. Oke. Tapi Biar air- mereka bisa menularkan ke yang lain. Oh, oke. Tepuk tangan dulu dong. Agak aneh. Memang beda bintang tamu sebuah jawabannya dari hari ke hari. Serius. Beda ya. Iya, Antik-antik. antik-antik, unik ya, unik. Narasumber kian hari kian gugup deh. Karena kian hari kian antik-antik. Gak denger. Mas Bro, nah ini dia. Tadi- Nggak sempat belajar tentang air pula ini, makanya Mas Bro, ini di awal kan Mas Riko ini bercerita pengalamannya ketika tinggal di Jakarta, berkarir di Jakarta, yang secara pekerjaan, secara penghasilan, mungkin status jabatannya ya lebih meyakinkan, lebih banyak penghasilannya, tapi berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan. Nah, begitu akhirnya ke Jogja merasakan hal yang berbeda. Nah, di posisi Mas Riko ini, yang dulu di Jakarta, yang dulu berkarir di Jakarta ini kan rasanya kayaknya banyak yang begitu ya. Secara pekerjaan hebat, penghasilan oke, kehidupan, fasilitas hidup semua punya, semua ada. Tapi secara hati dan apa yang dirasakan itu seperti tadi nggak tenang. Gitu. Ya. Itu apa, Mas Bro? Penyebabnya? Mana ya? Iya, kenapa? Apa penyebabnya? kalau disambungkan dengan agama itu ada kalimat begini gitu.
Kata Allah itu, kata Tuhan itu, bertebaranlah kamu di muka bumiku ini, cari rezekiku dengan akalmu, dengan hatimu, dan dengan keahlianmu. Tapi ada yang dituntun, ada yang mencari sendiri. Itu persoalannya. Kalau yang mencari sendiri itu, apapun yang dia kerjakan, dia senang aja. Tapi kalau yang dituntun itu biasanya kalau nggak pas pasti kebeban. Makan hati akhirnya. Ya kebeban yang nggak tahu jawabannya. Misalkan aku analogikan main musik aja lah ya. Aku ini sebenarnya yang dikehendaki Tuhan itu misalkan main bass di musik. Tapi aku main gitar, main drum, main keyboard, aku jadi vokalis. Nah aku nggak nyaman karena aku dikehendaki Tuhan ternyata main bass. Makanya ayat pertama turun itu kan Iqra, baca. Baca dengan apa yang engkau lihat, engkau dengar, engkau rasakan, engkau alami, ada mauku di balik itu semua. Nah, menurutku Mas tertuntun untuk yang ngurusin air tadi. Oke. Kan ada dua manusia. Ada yang dituntun, ada yang mencari sendiri. Iya. Tuh. Cuma yang aku rasakan Mas nggak percaya diri di ruang lingkup yang sudah dikerjakan ini. Sering nggak percaya diri sih. Terutama kalau umpamanya banyak hal yang belum selesai nih, umpamanya ngerjain sesuatu belum selesai, terus aku harus ngerjain yang lain. Ini juga belum selesai, terus ada sesuatu hal lain yang harus aku cepat-cepat dalam waktu yang beruntun. Nah, yang ketiga ini yang baru aja nih terjadi nih, baru ngerjain yang ketiga ini belum selesai gitu, laptopku mati. Waduh. Sebenarnya bukan itu maksudku, bukan itu. Gimana? Belum percaya diri bahwa hidup Mas itu ngurusin air. Oh gitu, ya. Soal nanti mau dijadiin apa itu kan dikembang-kembangkan namanya. Nah, Mas tuh belum pede untuk bawa ngurusin air gitu. Mungkin instrumennya ya yang. Apa yang masih akhirnya membuat Mas Riko ini ragu, masih ada keraguan gitu tentang? Kalau di Indonesia ini tidak banyak tuh dianggap aneh. Itu kan salahnya. Jadi minoritas tuh dianggap aneh. Hanya di Indonesia sih. Di luar sana enggak. Karena menurut kita di Indonesia ini yang mayoritas tuh yang benar. Adalah jual durian semua satu Timoho. Tahu-tahu ada satu orang jual cabai dianggap aneh. Betapa bodohnya kan kita ini. Atau gini, jual durian di Timoho, padahal Timoho itu juga pohon dan buah Timohonya ada gitu. Ada satu yang di jualan Timoho masih dianggap aneh gitu. Iya. Nah, itu seperti yang dia bilang tadi kan, dia sendiri ngatain antik, aneh. Enggak lah. Enggak itu. Mau tahu kenapa itu jadi sehat? Kenapa minum air hujan itu jadi sehat? Nah, itu kan setelah diolah jadi sehat. Air hujan setelah diolah jadi sehat, kan itu intinya kan. Kenapa nggak air biasa yang nggak air hujan kan? Karena menurutku air hujan itu belum tercemari gitu. Asli dari produk alam semesta. Nah, setelah diolah makanya jadilah seperti itu gitu. Jadilah benar, cuma belum pede untuk memperjualbelikan itu, untuk mengembangkannya pede, memperjualbelikannya. Karena masa sih ngurusin air hujan gitu kan.
nggak usah nggak pede. Itu kan tidak semua orang menemukan jawaban. Walau banyak orang mencari jawaban. Nah, ini dia. Betul. Sekali lagi kuucapkan, tidak semua orang menemukan jawaban. Walau semua orang mencari jawaban. Nah, menurutku, apa yang dialami Mas yang bersangkutan dengan air hujan itu ya jawaban hidup Mas. Bahwa Mas harus di situ. Diolahlah sedemikian rupa, menurut pemikiran Mas, menurut pemahaman Mas, yang nanti ujungnya itu bermanfaat. Karena menurutku air itu kehidupan. Betul. Gitu. Kita lapar masih bisa bertahan. Kita haus. Kita haus nggak bisa. Dan seluruh penyakit itu disebabkan oleh kurangnya air di dalam tubuh kita. Terutama air putih ya. Iya, iya. Gitu. Tuh. Nah, jadi jangan dianggap ini sambilan gitu. Jangan. Nah, Mas ini masih merasa kayak gitu. Karena mungkin berasa aneh kan. Air hujan ada nggak yang percaya nanti kan? Gimana caraku menjelaskan itu semua kan gitu. Tapi kan faktanya kan dapat jawaban sendiri, anaknya sembuh. Diri Mas sendiri sembuh. Nah, tinggal lagi packagingnya kan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Menurutku memang dituntun Tuhan ya untuk ngurusin itu, ngurusin air itu, air hujan gitu. Iya. Gitu. Jangan nggak pede, jangan, harus. Jadi gini, kalau kita memahami sesuatu, jangan pernah ragu untuk menceritakannya. Karena kalau kita ragu menceritakannya, untuk apa kita memahami sesuatu? Kan gitu. Ya, ya, ya. Kita belajar untuk apa sih? Untuk ngerti. Betul. Kalau sudah ngerti terus menjelaskannya bikin ragu, terus apa gunanya kemengertian? Jadi ragu semua. Ya, nah gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa misalkan aku pembuat kopi. Aku belajar bertahun-tahun dalam membuat kopi dan aku menemukan jawaban menurutku kopi terbaik seperti ini. Itu kan ngerti namanya aku. Tapi ketika ngejelasin ke orang ragu-ragu. Jadi untuk apa mempelajari bertahun-tahun? Kalau pada akhirnya begitu menjelaskan ragu-ragu gitu. Nah itu. Kalau bicara tata laksana itu di diri manusia itu kan sebenarnya hanya satu sih. Tapi manusia itu repot mencari kemana-mana. Betul, iya. Cuma satu, berakhlak. Udah itu aja. Itu aja. Hidup itu aja, berakhlak. Bagaimana hati kita tidak iri, kita tidak dengki, bahkan sombong, itu aja. Semua PR hidup kita itu 3 hal itu aja. Nah itu yang paling repot. Bagaimana supaya Mas nggak iri dengan aku tidak iri dengan Mas. Efek dari iri itu kan usil. Efek dari usil itu benci. Kan gitu. Jadi, kenapa manusia tidak tenang? Ada 2 penyebabnya tuh. Pertama karena dia bukan di tempatnya. Yang kedua karena dia tidak berakhlak. Yang terakhir yang lebih parah karena dia lupa sama Tuhannya. Soalnya sederhana kan isi bumi ini. Iya. Nah kita repot-repotkan aja. Karena ngebahas panjang lebar tuh di Indonesia ini dianggap pinter gitu. Ya, Dianggap betul. ngerti. Ya, nggak ngerti. Ya padahal sederhana. Ya Rasul, bagaimana supaya aku dituntun Tuhan? Berusaha untuk bersih hatimu, berusaha untuk bersih ucapmu, berusaha untuk bersih tingkah lakumu. Udah gitu doang. Asalmu dari mana, mau kemana, dan untuk siapa. Udah kalau tahu jawaban 3 hal itulah pasti jadi manusia baik. Nah gitu. Nah, Mantap ini. menurutku Mas tidak semua orang seperti Mas ini tertuntun Betul. untuk menemukan sesuatu yang sangat bernilai.
kadang-kadang itu instrumen yang menjadi bukan kendala tapi menjadi tertunda. Bukan, Mas. Enggak. Mas menjelaskannya ragu-ragu. Nah itu karena saya seringkali tidak memegang instrumen. Instrumen itu macam-macam bagi saya. Instrumen itu satu alat, yang kedua dana, yang ketiga itu akses. Nah, suatu ketika saya pernah tentang air ya, tentang air. Ya kan sekarang coba membedah cerita-cerita. Apa tadi 3 hal tadi? Nanti ku jelaskan itu. Boleh. Tentang alat, kemudian dana, kemudian akses. 3 hal. Pernah satu ketika saya sekarang saya sedang bikin kisah membedah Panji, kembangannya Panji. Kalau kita masa kecil dulu itu tahu yang namanya cerita Andi Lumut, bawang merah, bawang putih, terus ada Timun Mas dan segala macam. Nah ini saya baru membedah itu. 3 cerita sudah bisa saya pahami menurut saya gitu ya. Yang lainnya menyusul. Terus satu lagi yang awal dulu itu cerita dari Sunda, itu Layang Salakadumas. Itu saya bikin waktu itu tercukupi semua nih. Semua instrumen ini saya ada nih waktu itu. Saya bikin komik bergambar cergam tentang Layang Salakadumas. Ini nggak bersambungan dengan air tadi? Masih tetap air, tetap ada hubungannya dengan air. Lalu di situ ternyata di kisah-kisah seperti itu air menjadi hal yang utama. Kalau membedah itu akan ketahuan bahwa air itu menjadi hal utama dan tidak jauh dari cerita Panji yang menjadi inti abad ke-15, abad ke-16 Majapahit, Kinu Kertapati, Candrakirana dan segala macam. Nah, dengan instrumen 3 hal ini yang saya punyai, cergam ini saya bagi free. Jadi saya menyisihkan sekian persen dari pendapatan saya untuk bikin ini full. Saya pergi ke NTT, ke Papua, ke Sumatera, Sulawesi, teman-teman saya nyetak sendiri itu banyak gitu. Lucunya mereka senang gitu. Padahal ceritanya cerita Sunda. Terus Cerita Sunda mereka senang. Kenapa? Itu yang masih belum saya surprise sendiri dengan kisah. Lalu kemudian saya berjalan, saya punya channel tentang air itu di Tirta Kelapa Art Space. Itu saya punya channel, saya pernah bikin podcast saya ini, tapi nggak bertahan lama gitu. Nah, lalu Timun Mas waktu itu saya bikin kayak gini nih, cerita tentang air juga di situ, bahwa ternyata di Timun Mas itu juga air menjadi hal yang krusial untuk menghentikan raksasa yang mau mengejar si Timun Mas ini. Jadi samudra, jadi rawa-rawa. Lalu sekarang, nah ini yang menarik nih, yang terakhir nih tentang bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, bawang merah kehilangan kain, cuciannya, sama bruk itu tempat untuk memegang menyimpan kain. Dia tanya, kan air dari pegunungan itu mengalir ke bawah, kan? Dia nanya nih ini cerita sedikit ya. Enggak apa-apa. Bawang merah itu tanya ke pertama tukang guyam itu memandikan kuda. Wah, aku nggak tahu. Coba kamu tanya ke yang memandikan sapi gitu kan. Terus dia berjalan lagi ke bawah lagi mandiin sapi. Terus nggak tahu juga, akhirnya ke yang memandikan kerbau. Nah, yang di kerbau ngomong, mungkin coba kamu nanya ke nenek-nenek yang
mususi beras. Mususi beras itu mencuci beras untuk dimasak gitu. Tanyalah bawang putih ke nenek-nenek itu. Nanya, oh ya betul, ini berasnya memang kainmu memang saya temukan seperti ini toh Nduk, gitu kan. Oh ya betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya di desa itu orang kalau mencuci beras pasti akan lebih di atas daripada orang yang nyuci kuda. Nggak mungkin orang nyuci beras itu di bawahnya orang nyuci kuda. Begitu juga kalau orang nyuci kencing lah, orang kencing itu pasti akan nyari tempat yang lebih datar gitu. Sapi juga gitu. Jadi nenek-nenek yang mencuci beras itu tempatnya pasti akan di atas. Pertanyaannya, kenapa kainnya itu mengalir ke atas? Gitu. Di bawah merah bawang putih. Pertanyaanku satu, dari semua yang dibuat oleh Mas itu tujuannya kemana? Tujuannya, ini pertanyaannya agak dalam. Enggak dalam menurut Mas Bagi saya, saja. Iya. Jadi gini, setelah air sebagai pintu masuk itu, saya membuat 3 prioritas. 3 prioritas yang saya bikin ini sebagai bundelan yang saya bawa kemana-mana. 1, kemandirian air. 2, kemandirian pangan. 3, kemandirian energi. Nah, satu hal sudah saya lakukan, kemandirian air. Minimal keluarga. Syukur-syukur orang lain nanti bisa, dan saya sudah melatih kemana-mana. Lalu pangan, ini baru ini nih jajakin pangan nih. Saya buka angkringan gitu kan, dalam rangka ngumpulin UMKM. Aku nggak masak sendiri, cuman. Oh, artinya tidak hanya berfokus ke air gitu. Ya. Tapi air menjadi pintu masuk untuk itu. Untuk memahami itu gitu. Paham nggak? Jadi ketika saya sudah mengolah air, mencicipi air, mengalami air, baru kebuka nih. Oh, Baru terpikir ada hal-hal masalah yang lain nggak cuma itu. air, ada pangan, ada energi, tapi ini semua bisa saya temukan di air, dari air gitu. Saya bikin percobaan. Gak apa-apa nih ya, cerita ya. Enggak apa-apa. Saya bikin percobaan, Mas. Jadi kira-kira 6 tahun yang lalu itu anak-anak pengen memelihara hewan. Lalu akhirnya anak yang pertama kali ngomong, aku pengen melihara ayam. Ya, boleh nggak apa-apa, ayam. Kenapa nggak kucing, nggak anjing, nggak segala macam, ayam. Tapi terus aku mikir nih, yang bisa tak jadiin kelinci percobaan, boleh juga nih ayam nih, gitu kan. Nah, akhirnya ayam yang saya pilih adalah ayam kate, yang katanya orang-orang ayam kate ini sulit sekali telurnya menetas. Ketika itu ayam kate kami punya sepasang, cewek, jago sama betina. Percobaan nih, sebulan air, makanan sama minumnya saya kasih yang ion plus asam. Katanya kalau ayam kate netes itu paling cuman 10%-nya itu yang netes. Ini enggak. Sebulan saya kasih itu 11 telurnya keluar, 10 jadi semua. Begitu juga sebaliknya, yang basah nih, yang antioksidan nih, yang ion kasih situ. Sebulan, kok 10 netes semua. Dan dari yang 2 ini, yang ini semuanya betina, yang ini semuanya jantan. Aku tak coba lagi, sekali lagi. Kok gitu lagi? Jangan-jangan kucing juga gitu ya? Jangan-jangan kambing juga gitu ya? Ya enggak, maksudku kenapa aku nanya kayak gitu? Kenapa enggak memproduksi itu aja gitu? Kalau di rumah saya memang
setiap hari memproduksi air itu sehingga gampang untuk menetaskan telur. Ada yang sakit jadi sehat. Instrumen itu tadi, jadi kalau saya sekarang tetap ada hewan ternak, tetapi untuk mengembangkan itu seringkali saya tadi instrumen tiga instrumen ini. Kalau alat oke lah, tidak masalah. Kalau kemudian akses belum bisa tercapai. Akses itu artinya akses karena ada hitungan, saya menghitung gitu ya, kira-kira segini, kebutuhannya segini, terus orang yang bisa seperti itu siapa gitu, lalu pendanaan. Dalam posisi sekarang aku menunda memang. Kenapa? Aku menunda karena lebih ada yang urgent itu artinya ada yang harus aku cukupi. Bisa jadi ini umpamanya uang kuliah anak, fokus ke situ semua. Terus untuk siapa anak yang ketika yang masih SMP, aku fokus ke situ semua. Semuanya aku belum bisa mengembangin secara maksimal memang. Tetapi kalau pelatihan pasti melatih. Itu yang mau tak ceritain. Ya artinya kan solusinya itu cari akses dan dana kan. Betul. Nah tinggal kekuatannya kan presentasi sebenarnya. Kan segala sesuatu yang deal itu kan ditentukan oleh presentasi kan. Nah kalau presentasinya benar, jelas, bisa diandalkan, pasti orang mau. Karena kan itu bawa manfaat. Bawa manfaat buat kesehatan, intinya bawa manfaat lah. Gitu. Jadi presentasi kan ke siapapun gitu. Ke siapapun. Dan dalam mempresentasikan itu ya harus percaya diri gitu. Jangan ini. Jadi fokus ke satu hal aja gitu. Fokus ke satu hal, misalkan air, biar bisa dijadikan ini, dijadikan itu, dijadikan anu. Kalau dijadikan A fungsinya ini, kan begitu kan penjelasannya. Kalau dijadikan B fungsinya ini, kalau dijadikan C fungsinya ini, kalau dijadikan D fungsinya ini. Nah itu kan keren kalau fokus ke situ sebenarnya. Intinya kan bermanfaat dan bisa terjadi transaksi kan. Kalau memang dengan minum ini akhirnya jadi sehat, atau dengan ditambah ini diletakkan di telur jadi cepat netas, itu kan berguna. Sebenarnya kalau kita punya keberanian untuk mempresentasikan itu dengan jelas dan tegas, saya rasa siapapun tertarik. Itu maksudku tuh itu gitu. Karena kan yang paling penting itu fokus gitu. Yang paling penting itu hidup tuh fokus. Fokus kita harus di satu titik kalau mau jadi sesuatu. Kalau banyak titik ujungnya ini belum, ujungnya jadi kacau balau. Nggak jadi ya? Ya nggak jadi. Iya kalau aku jadi emas, mending aku fokus di bagaimana menjadikan air ini macam-macam kan. Apalagi kan sumbernya dari air hujan. Iya. Nah menurutku mas sebaiknya seperti itu aja. Ya. Menurutku. Jangan kanan, kiri, belakang, depan, kan ujung-ujungnya nggak fokus. Karena itu bermanfaat. Bermanfaat sekali untuk kesehatan terutama. Apalagi semua orang pengen sehat. Siapapun pengen sehat di dunia, di Indonesia. Apalagi kondisi sekarang. Tinggal tadi untuk mempresentasikan apa yang Mas Riko pahami gitu tentang air itu kan butuh kepercayaan diri. Biar orang itu akhirnya pertama mengerti dulu, ya kan? Setelah itu akhirnya tertarik untuk. Ya sebenarnya kalau mau dipresentasikan itu pendek saja sebenarnya kalau menurut saranku.
studi, aku pernah tinggal di Jakarta, kerja di sini di situ. Pada akhirnya aku tidak mengalami ketidaktenangan, itu intinya. Nggak tahu apa sebab ketidaktenangannya, intinya tidak tenang. Pada akhirnya aku tinggal di Jogja. Di Jogja ini aku mengalami ini itu, dan aku mengalami sakit flu dan segala macam. Di perjalanan aku kena air hujan, bukannya malah sakit, akhirnya sehat. Nah dari sejak itulah aku ngurusin yang namanya air hujan ini. Ternyata setelah ku teliti, ku renungkan, ku buat, akhirnya manfaatnya kanan, kiri, belakang, depan, gitu aja sebenarnya. Sebenarnya gitu aja. Karena kan tidak semua orang bisa menemukan hal kayak gitu tuh. Yang patut disyukuri itu di situ gitu. Tidak bisa yang begitu tuh dipelajari, itu tidak bisa. Itu tuh apa ya? Gift yang begitu tuh, tuah dari Tuhan itu tuh namanya. Buat yang dikehendakinya. Sementara orang banyak berkehendak kan. Banyak berkehendak ini itu manusianya dengan Tuhan tuh. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh nentukan sendiri, aku pilih dia menjadi ini. Aku pilih dia menjadi itu. Aku pilih dia menjadi anu. Sebenarnya kenapa kita sering kaget, kita sering bingung, nggak menyangka. Sebenarnya tuh karena kita lupa dengan kebesaran Tuhan. Kalau segala sesuatu disambungkan dengan Tuhan tuh nggak ada yang luar biasa. Nggak ada sama sekali. Oh iya itulah kebesarannya. Oh iya itulah kebesarannya. Oh itulah kebesarannya. Kan gitu. Aku lebih tertarik yang tadi, yang air tadi kan. Misalkan dicoba dengan ayam tadi. Yang bertelur jadi netas gitu. Diminumkan di anak yang kena stab. Sampai detik ini enggak kena. Nah itu kalau dikembangkan kan. Di samping kita akhirnya bisa menolong orang, di sisi lain kita dapat pemasukan gitu. Kalau aku jadi Mas, mending aku fokus ke situ aja. Tinggal gerilya kan, cari siapa yang bisa diajak kerjasama. Kan Mas kalau mencari akses atau mencari dana kan tidak bawa badan, tapi bawa ilmu. Bawa ilmu, bukan minta. Aku punya ilmu dalam mengolah air hujan. Yang kupastikan bisa menjadi ini, menjadi itu, menjadi anu. Nah kalau kalian mau percaya, kita coba dulu. Itu, jadi jangan, maksudku itu jangan merasa nggak enak gitu. Karena itu ilmu. Tidak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Emang lo bisa mengolah air hujan? Nggak ngerti. Mas Diksi bisa. Aku pun baru tahu dan baru Iya, jadi tunggu. Nah, jadi jangan, itu malah jalan terang buat hidup Mas. Andai kata Mas bisa mempresentasikan ke orang. Tinggal kepercayaan diri gitu untuk mempresentasikan itu yang kadang bermasalah di diri manusia tuh. Itu yang kadang tidak yakin dengan apa yang dia bisa gitu. Padahal sudah terbukti. Kan itu sudah terbukti di diri Mas sendiri, anaknya di testimoni di ayam kan yang menetaskan telur. Nah, kalau aku jadi Mas, fokusnya ke sana aja, aku kembangkan. Kan gitu. Jalan terus ya. Bukan jalan terus, jalan kalau harus ada, oh gua mesti ke sini, gua mesti ke situ, gua mesti ke sono, yang bisa mendukung dalam aku mengembangkan air ini. Gitu. Karena ilmu itu barter dengan orang. Aku punya ilmunya, engkau punya dananya enggak? Kan bukan minta, bukan tolonglah aku, pinjamnya aku duit, bukan iya gitu. Bukan. Nah iya, jadi harus percaya gitu, harus percaya diri gitu. Karena kalau kita tidak buat itu sama aja kayak gini yang banyak terjadi itu. Aku punya ilmu, misalkan aku punya ilmu bisa bikin sehat orang.
Nah, aku menceritakan tentang kesehatan di mana-mana. Tapi aku tidak ngobati orang. Nah, apa gunanya ceritaku ini? Itu yang banyak terjadi. Kita hidup harus sehat, kita harus jaga kesehatan. Sehat itu penting, sehat itu mahal. Tapi aku yang bisa ngobati itu kok malah nggak ngobati orang. Kan gitu. Sama aja orang bicara kebaikan. Dalam hidup itu mesti baik, mesti adil, mesti apa. Tapi dalam perbuatan enggak. Yang dinilai Tuhan itu perbuatan, bukan rencana, bukan konsep. Jadi menurutku akan menolong banyak manusia dengan keilmuan, dengan ilmu yang didapat oleh Mas ini. Akan banyak menolong orang. Dan aku percaya namanya air itu. Ya, contohnya aja kan kita kalau nggak minum blank, udah gitu aja, sederhana aja, nggak usah dipanjang lebarkan. Coba lah nggak makan sehari masih bisa tahan. 1-2 jam aja, 3 jam aja nggak minum. Bagiku perut manusia tuh kayak selokan. Kalau tidak ada air akan nempel semuanya di situ dan tidak akan ngalir. Makanya kenapa air itu dianggap kehidupan. Nah, fokus saja ke situ. Mahal itu. Mahal itu. Nah, juallah itu. Itu di samping akan menolong banyak orang, yang kedua akan ada pemasukan. Karena kan tidak gampang menemukan hal seperti itu. Tidak gampang itu. Harus ngalami ini dulu, harus ngalami itu dulu, harus ngalami ini dulu, sampai di titik akhirnya ngerti. Sehingga bisa membuat air ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kan gitu. Lebih setuju begitu aku. Sehingga banyak yang tertolong. Banyak banget yang tertolong. Itu ilmu lah. Itu aku juga baru ngerti ya, baru tahu tentang air hujan itu bisa diolah jadi minuman, terus bisa untuk kesehatan. Apalagi tadi bercerita punya peliharaan ayam. Kalau dikasih air yang ini jadinya jantan semua. Begitu dikasih air yang ini jadinya betina semua. Ya, terus kelahirannya tuh yang seharusnya enggak menurut yang sudah-sudah kan. Netasnya tuh yang menurut sudah-sudah tuh enggak, ini kok malah banyak, bahkan semuanya kan gitu. Itu aduh, itu sayang banget itu. Mahal itu. Mahal banget. Mahal banget itu, Mas. Dan itu non kurikulum. Oh iya. Iya, di luar kurikulum. Nah, iyalah. Nah, itu tinggal PR-nya sekarang ini presentasikan ke siapa sehingga bisa kerjasama. Mas menjual ilmunya, orang yang mendanainya. Ilmu itu lebih mahal daripada uang. Betul. Ada uang belum tentu dapat ilmu. Ada ilmu sudah pasti dapat uang. Kan gitu. Itu kan teknik gitu. Wah, keren banget menurutku. Keren. Mahal. Mending fokus ke situ aja. Daripada misalkan melakukan ini biar tertarik di sini, melakukan ini biar orang tertarik di itu, karunia menurutku. Karunia. Sekalipun orang akhirnya belajar, belum tentu. Ya belum tentu sepaham gini. Yang dipahami Mas Riko tentang air. Ada dua jenis keahlian. Ada dua cara mendapatkan keahlian dalam bidang apapun. Ada yang dipelajari, ada yang give. Nah, menurutku Mas give. Jadi sehebat apapun dia ngajarin orang, pasti yang paling ini dia. Kan gitu. Dikehendaki kau ngurusi ini, olahlah ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Di samping untuk dirimu dan keluargamu, juga untuk banyak orang. Nah, di bisnis kan tidaklah salah, karena kan berpikir dalam menemukan jawabannya. Kan gitu. Ya sama aja aku tadi ngomong, ada nggak yang mau belajar ilmu?
Nggak ada yang jawab. Kenapa? Kurasa kalau aku belajar nggak akan serepot ini gitu. Karena nggak belajar ini, makanya dia ngikuti aja. Oh, pergi lah situ jauh-jauh. Masih aja nempel. Pergi lah situ. Masih aja nempel. Oh, ternyata dikehendaki Tuhan seperti ini. Nah gitu. Nah sama aja yang terjadi dengan emas. Itu intinya. Nah tinggal bagaimana emas mengembangkan ini semua. Bisa satu dunia itu. Serius itu. Asal fokus. Aku percaya dengan karunia-karunia Tuhan. Dan aku percaya Tuhan dalam memberi karunia itu tidak melihat siapa. Percaya aku. Hanya manusia aja yang melihat siapa. Iya, hanya manusia yang melihat siapa. Itu kalau Allah itu tidak, kalau Tuhan tidak. Akan kuberi kepada yang kukehendaki. Yang ku kehendaki. Nah menurutku Mas ini dikehendaki untuk mengerti itu. Itu tidak. Itu mahal Mas, itu mahal. Bukan karena bintang tamu ya, aku orangnya gentle. Aku orangnya apa adanya. Iya, aku enggak. Itu karunia itu, tidak semua. Nah tinggal bagaimana mengembangkannya, mengembangkan gitu. Nah caranya itu ya kerjasama pasti, nggak mungkin berdiri sendiri. Nah kalau misalkan ketemu si A belum, ketemu si B belum, ya itulah perjuangannya kan gitu. Kita ini kan tanpa sadar kalau udah jadi baru repot. Berproses sampai jadi itu kayaknya nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau udah jadi tinggal makai, ngetop pula, nah baru repot. Pernyataan penting. Iya, udah jadi, berhasil, ngetop pula, nah baru repot. Kalau dari nol tuh, gitu. Ilmu itu Mas, ilmu karunia Allah itu Mas agamanya apa? Katolik. Ya, karunia Tuhan. Sama aja lah, nggak usah. Ya enggak. Karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Tuhan memberikan Mas itu jalannya seperti itu. Kalau bukan dari tangan Mas, menurutku bukan karena ramuan bukan karena diramu ini terus jadi obat, karena memang dikehendaki tangannya yang ngurusin air itu. Itu. Oh, artinya kalau orang lain yang mengolah itu tidak akan sama ya, tidak akan sama. Gini analoginya seperti ini kan Jogja kan. Jogja itu kan tidak jauh dari kerajaan kan kalau nggak salah. Nah, kalau zaman kerajaan itu kan ada istilah keris ampu gandring kan gitu ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Kan gitu, keris ampu gandring. Nah, keris itu siapapun bisa megangnya, tapi tidak semuanya bisa memilikinya. Nah, gitu. Jadi kalau memang dia pengen ke aku, keris itu ya ketemu aku. Walau semua orang menginginkan itu gitu. Nah, udah jodohnya di situ. Namanya udah jodoh, namanya dia yang dikehendaki, jadi apapun yang dibuatnya tentang air pasti jadi. Nah, tinggal bagaimana mengembangkannya. Sama aja aku ngobati. Sembuh kau, sembuh. Bercanda kau, kan dikehendaki untuk bisa ngobati. Nah, yang nggak ngerti ini masa ngobatinya kayak gitu, harusnya. Nah, kan gitu. Sama aja kayak dia, kayak Mas ini. Masa sederhana begitu? Dia tidak tahu dia dikehendaki Tuhan untuk ngurusin itu. Jadi intinya menurutku Mas ini dikehendaki oleh Tuhan untuk ngurusin itu. Satu, yang kedua air itu kan kehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Kan gitu. Yang ketiga, kan dia tidak tenang. Makanya kalau di Al-Quran itu, kalau dirimu marah, mandilah cepat.
Ada tuh. Air, Ketika engkau marah, cuci muka. air lagi. Adem kan? Kan dia cari adem. Dapat deh adem. Iya, nah, gitu. Nah gitu, jadi saranku, fokus ke sana, Mas, cari orang yang bisa diajak kerjasama, yang bisa dipresentasikan, karena itu karunia Tuhan menurutku. Semoga saja di luar sana ada yang mau bekerja sama buat Mas Riko, Amin. karena menurutku bukan airnya yang hebat sih menurutku. Dia hanya dikehendaki Tuhan untuk ngurusin air gitu. Kan manusia ini kan di agama itu kan ada kalimat begini, semua manusia adalah khalifahku di muka bumi ini. Kalau bahasa kampungnya itu wakilku. Nah, semua manusia di muka bumi ini adalah wakilku. Tukang bengkel, jadilah tukang bengkel yang bawa rahmat. Kalau kau tukang bengkel yang bawa rahmat, apapun yang kau urusi tentang bengkel pasti keren. Nah, jadi ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin itu, ada yang ngurusin itu manusia. Nah, salah satunya Mas Riko, ngurusin air. Dengan jalan demam dulu, kena flu, pusing dulu di Jakarta kan, stres, berbeban, balik Jogja, demam, flu, lagi jalan hujan, kena petir, kayaknya karena petir itu deh tangannya, keserempet kan, Serempet. Set. Mas harus ini serius, Mas nonton film Doa yang Tak Terjawab, pemerannya Aming. Nah itu sama kayak cerita Mas. Jadi dia berdoa marah mulu karena nggak dikabul-kabulkan kan, sambar petir ya. Tapi nggak mati. Iya, iya. Nah habis itu dia bisa ngobati. Kayaknya cerita Aming gitu. Doa yang Tak terjawab. tak terjawab, nanti nonton itu. Boleh itu. Iya. Kan itu proses. Mungkin saya sedang mengalami itu. Bukan lagi mengalami, mempraktekkan Mas saat ini Mas tuh. Dan tidak semua bisa aku ceritain bagaimana berat ya pasti ada tantangan perjuangan Yeah. itu pasti ada tantangan. Tidak bisa aku ceritain Gamblang. gamblang tapi ya banyak sekali hal yang, dan aku nggak berhenti bicara tentang air, itu nggak berhenti, hanya mungkin intensitas untuk bicara tentang air sekarang memang aku redam sedikit, tapi di rumah aku tetap memuji, tetap melakukan ini. Beberapa kalau pelatihan aku terus pelatihan, teman-teman yang kemudian mau merasakan atau mau mengalami dan mau mencoba serta membuat itu juga sudah banyak. Tapi untuk ini itu hebat. Jadi memang luar biasa. Tapi ya Mas saya ini, saja aku tidak akan berhenti. Mas ini melakukan apapun untuk mengembangkan apa yang dia pahami tentang air. Ya berat karena takut bangkrut nanti kan yang lain. Sedikit tapi itu. Sedikit. Apa? Ada tapi tidak, bukan yang utama. Percayalah sama ini di atas. Nah kadang nggak percaya Mas. Kalau percaya mah nggak panik. Nah, kalau aku percaya, menurutku situ ditunjuk Tuhan untuk benarin air. Udah itu aja. Poinnya itu. Gas. Itu kesimpulannya tuh, Mas dikehendaki oleh yang menciptakan Mas untuk mengurusin air. Udah. Biltusen. Apa? Biltusen. Iya. Iya, itu aja. Nah, kadang-kadang masih bertanya-tanya dia nih, apa betul aku di sini ya? Kalau aku di sini tentunya mudah kalau Tuhan menghendaki kan. Kalau memang aku disuruh Tuhan ngurusin ini, kenapa kok malah sulit?
kebenaran tuh sulit, Mas. Tapi aku ralat sedikit itu. Apa? Aku ralat sedikit. Kalau memang aku dipilih Ya. dan diutus, itu apa instrumen yang lebih baik atau lebih pas kalau ini kemudian tidak berhasil? Itu. Kalau air ini tidak berhasil. Bukan. Jadi untuk menuju ke tentang air tadi itu ya, Ya. sampai bisa up itu, kan nyoba ini robos, berhalang, belok sedikit, sana, muter sedikit. Wah, nggak bisa juga, sini juga, nggak bisa juga. Kalau memang ini, tadi apa tadi, tentang air tadi itu. Ya kalau Memang aku di ini Ya. dan dipilih dan kemudian diutus. Instrumen apa yang lebih baik kalau ini sudah tidak bisa? air ini Jalan untuk akses. nggak mungkin nggak bisa. Ya kan aku memohon. Nggak akan bisa, nggak akan ada nggak bisa tuh. Percaya aja jalan nih. Udah itu iya, aja. kalau itu pasti. Enggak. Jalani kalau itu. Iya tapi di sini tak nyaman di sini nih. Makanya kan ada pertanyaan kalau ini tidak bisa. Berarti kan menganggap gagal itu. Kalau jalannya Ya kan sudah nanya kalau jalannya nggak bisa. Kalau percaya itu tidak ada bahasan. Ngerti nggak? Itu percaya namanya. Pegang aja itu dari Tuhan, titik itu aja. Pasti ada, nggak kan mungkin. Mas itu mau jadi orang besar, bukan jadi orang kaya. Nah. Kalau jadi orang kaya tuh enteng, asal banyak duit, kaya. Tapi kalau jadi orang besar itu bawa sejarah. Contohnya Soekarno, nah itu orang besar. Nah Mas tuh jadi orang besar lewat air. Buat aja terus. Tapi ini suka tidak nyaman. Makanya cari ini, cari itu, cari anu. Sekarang aku tanya balik. Anggap saja aku dipercaya Mas, anggap saja Mas pelukis. Misalkan, nih, dengarkan kalimatku nih. Anggap saja Mas pelukis. Tahu-tahu aku disuruh Mas melukis. aku pelukis, Ya, nyuruh aku pelukis. meneruskan melukis. Tapi aku nih kadang-kadang melukisnya. Lebih sibuk hal lain. Nah kira-kira kalau pas aku minta tolong, ditolong nggak? Pasti nggak. Kenapa nggak? Ya lo setengah-setengah per. Ragu lo. Takutlah kelaparan lo. Nah kan gitu. Nah Tuhan juga begitu situ takut kelaparan kayak. Tak sadar sembuhnya oleh air. Awal kejadian. Ada petir keserempet nggak mati. Itu kan udah petunjuk Tuhan. Iya. Iya, kalau orang lain udah dikubur. Nah cuma karena berasa mungkin sendiri, tak ada teman yang diajak ngobrol, nah itu mungkin beratnya tuh. Tapi kesimpulannya menurutku Mas di situ lambat atau cepat pasti ketemu jawabannya dan ada yang membantu. Amin. Pasti itu. Pasti. Makanya harus datang ke sini dulu biar ada yang membantu. Amin. Iya. Ya kan tidak gampang loh ilmu kayak gitu Betul. tuh. Tidak gampang loh Mas. Betul. Siapapun mau, walaupun Mas Riko menjelaskan tentang air, belum tentu orang itu Sebisa dia. ya, Belum tentu lah. walaupun tahu dan mengerti, paham plek ketiplek ilmunya, ketika dipraktekin pasti nggak akan pernah Nggak akan sama. tidak akan pernah sama itu. Yang berat tuh ini kadang-kadang mengalami hal seperti ini nih. Supaya didukung dan dipercayai. Nah itu yang berat. Tidak ada dukungan ya. Itu yang berat. Karena kadang-kadang kan kayak kita di sebuah jawaban ini kan. Kalau motivasinya hanya duit, pasti kita nggak syuting lagi. Pasti. Tiap syuting nggak ada duitnya. Malah keluar duit.
Itu luar biasa. Istimewa itu. Iya, iya. Dari setahun lebih nggak ada uangnya. Nah, gue cuma mau nyebar kebaikan aja lewat sebuah jawaban. Nggak ada duitnya, malah keluar duit. Nah, alhamdulillah aku didukung dia, didukung yang lain. Makanya jadi ini kan. Kalau nggak didukung juga nggak akan ada syuting. Gitu. Jadi saya udah ngomong, ini istimewa ini, luar biasa. Dan di sini sebagai saudara, bukan sebagai orang lain. Awal datang ke depan rumah ini, wah saudara itu, saudara. Gitu. Ya. Itu keren tuh ya. Itu bisa kerja sama tuh sama Dian tuh. Dia banyak link tuh. Ajak itu Yan, pertemukan. Ini memang dia ngerti di bidangnya Yan. Tangannya nih ajaib pemikirannya nih. Cuma mesti nah gini. Ada dua tipe manusia itu. Bisa berdiri sendiri walau tanpa orang lain, baru bisa berdiri kalau ada orang lain. Nah, dia tipe kedua. Mas ini tipe yang harus diantarkan. Karena dia eksekutor. Nah, tuh. Ngobrol tuh sama dia banyak linknya. Banyak banget linknya. Kalau link-link tuh. Mantap. Serius Mas, Ya. banyak dia. Ridho aku Mas. Apa-apa. Serius. Oke. Karena itu ilmu. Iya. Mahal itu Mas. Mahal banget. Mahal. Itu Banyak karunia. orang bodoh yang tidak menghargai itu. Aduh, kalau udah ngomong karunia itu udah. Karunia Tuhan itu. Cuma Mas tuh sendirian. Itu masalahnya. Ya. Mohon maaf lahir batin. Tapi yang kurasakan tuh sendirian dalam memikul menjelaskan ini. Malah dianggap bosan lah ngomongin air mulu. Ya dia ngalamin. Gimana? Dia ngalamin. Ngalamin yang dia sendiri, yang orang tidak melihat, apalagi mendengar. Untung aja nggak jalan mundur. Ya benar nggak? Iya. Sama kayak aku Mas. Terus. Iya. Harus. Nah itu cerita tuh sama si itu tuh. Ya iyalah itu ilmu Iya, loh. nanti ada pengembangannya. Ya pokoknya sekarang begini targetnya tuh. Ada akses dan ada yang mendanai. Itu kan yang dicari. Iya. Supaya untuk mengembangkan itu semua. Dan aku percaya, aku kapan-kapan pengen aku ke rumahnya. Siap. Di mana tuh rumah Mas? Atau ke komunitas juga bisa tuh. Komunitasku di Kandang Mukta dan Tamu. Wah, aku ada komunitas. Jadi rumahku ke timur dikit. Keren Mas ini nih, serius keren. Aku berdoa buat Mas. Semoga secepatnya dapat akses. Amin. Terima kasih. Secepatnya Ya. dapat dana. Ya. Secepatnya dapat mengembangkan itu semua. Amin. Karena menurutku itu karunia Tuhan buat Mas. Lewat air. Karunia Tuhan buat Mas lewat air. Karunia. Nah, ya. Karunia. Kalau Islam itu karomah. Ya. Itu. Kalau karomah. Itu. Itu ajaib tangannya kalau berurusan dengan air memang. Berarti ditunggu nih undangannya. Ke rumah atau ke komunitas untuk lihat kan. Iya. Senang sekali saya. Kapan-kapan aku mau main sana. Ya. Itu Dengan ngobrol. senang hati. Nanti habis syuting nih, ngobrol sama dia tuh. Dan banyak tuh link-link dia nih. Kayaknya yang semua orang antik-antik akan berurusan dengan lo semua. Ini Gitu ya. semua yang punya apa Punya keantikan tuh pasti kapasitas. berurusan Gitu dia. ya? Iya. di bidang masing-masing. Kayaknya yang lo ke depan ngumpulin orang-orang antik dari seluruh penjuru Iya. dunia kayak. Jadi aku Grup bikin sendiri. Aku bikin pasar antik aja. Iya Mas, dia suka nyambung-nyambungin Mas dia. Nyambungin ke sini dia. Oke. Tapi dia ikut aku terus sudah dari 2011. Tapi nggak apa-apa kalau ada ini, nggak apa-apa, aku senang karena ini karunia.
untuk menyelamatkan manusia banyak, umat manusia. Itu intinya. Aku mendukung 100% kalau hal-hal begini. Jangan tidak percaya diri. Iya, jangan. Apa? Kenapa? Ya itu tadi karena udah berusaha kemana-mana, berasa sendiri segala macam. Karena tidak ada dukungannya, Iya. berasa sendirian. Dia di Indonesia sih. Kalau dia di Eropa udah jadi Kalau minoritas jadi aneh. ngolahnya itu yang misah-misahin itu lah. Murni akhirnya air tuh. Nah kemurnian itulah yang bikin sembuh. Atau bisa murni air tuh kan misalnya begini dia tuh. Kayak aku nih ngerti aja, memang ngerti sih. Ini nih air nih. Ini air nih. Ini air. 3 ini kan air. Nanti dipisah-pisah oleh Mas. Nah yang ini atau diramu apa, ditambah apa dia. Jadi efeknya apa gitu. Walau aku tak melihat cara kerjanya, tapi aku bisa tahu kan aku punya indera ke-17 kan. 17 Kalau orang kan 6. Aku 17. Kelebihan 11 aku. Ya, bisa. Orang tahunya cuma 6 kok, padahal juga banyak. Wow, manusia tubuhnya 19. Karunianya lebih, bebannya lebih juga. Jangan merasa tuh Mas, aku juga begitu Mas. Aku salah satu orang yang dikaruniai. Aduh perjuanganku Mas. Ya. Aduh, kalau mau kuceritakan. Tetap semangat. Enggak, aku semangat. Iya. Makanya aku jadi narasumber. Oke. Aku tujuan sebuah jawaban ini di samping untuk memberi jawaban, yang kedua menyemangati orang-orang antik kayak aku ini. Kita ini kan alien Mas. Ini minoritas ya, Kita kaum minoritas. Iya, kita nih alien loh. Ya, kita belum ngomong tentang frekuensi loh ini. Nah, macam itu urusan. Alien deh tadi ngomongnya. Alien. Panjang urusannya ini. Ya udah gitu aja ya. Ya. Sukses buat Mas Riko. Amin. Terima kasih. Secepatnya diberi jalan oleh Tuhan sehingga bisa mengaplikasikan semua apa yang dimengerti, diberi dukungan, Amin. diberi kesehatan selalu dimanapun berada, dilindungi lahir batin, dituntun dan dibimbing dimanapun berada. Kata Tuhan itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Nah, ini orang cerdas ini. Ini teman-teman di luar sana ini sangat-sangat cerdas menurutku. Hanya belum ketemu jalannya aja. Kalau udah ketemu jalannya, nah nanti kalau dia sudah sukses, kalian mau dekat, nggak enak hati itu. Mas kalau sukses kasih tahu kita ya. Yang pertama nih. Iya. Dia pernah tampil loh di sebuah jawaban gitu aja. Gitu aja dikit aja. Yang pertama. Pokoknya sehat selalu Mas. Amin. Amin. Sehat selalu. Makasih banyak udah tampil di sebuah Terima jawaban. kasih Mas Riko. Terakhir Mas Bro, ini terakhir. Mungkin buat teman-teman juga yang bertalenta, yang punya talenta apapun bidangnya, tapi saat ini merasa sendirian. Apa yang mau disampaikan? Karunia itu tidak pernah salah. Talenta itu juga tidak pernah salah. Skill juga tidak pernah salah. Intinya karunia tidak pernah salah. Kenapa jadi berat? Kenapa jadi capek? Kenapa seperti tidak punya jalan? Bukan karena Tuhan tidak memberi jalan. Tapi kita kebetulan belum bertemu dengan orang-orang yang mengerti dengan apa yang dirimu alami. Jadi sama aja kalau kita misalkan kalau kita minum kopi, kita suka kopi, tapi kita berada di ruang lingkup orang-orang yang minum teh. Nah menurutku Mas seperti itu aja. Jadi bukan karunianya yang salah, bukan Tuhan tidak memberinya jalan, bukan. Ada satu kalimat yang paling penting itu satu.
kucing itu berkumpul dengan kucing. Pasti. Jadi orang-orang yang X, kelak-kelaknya juga akan bertemu dengan yang X. Jadi tetaplah semangat dengan keantikanmu, tetaplah semangat dengan skillmu, tambah semangat lagi kalau dengan karuniamu, karena apapun yang dititipkan Tuhan kepadamu tidak pernah salah. Jadi berasa berat karena kita di ruang lingkup orang-orang yang tidak ngerti akan diri kita. Ada satu lagi, semakin cerdas seseorang itu, semakin siaplah untuk sendirian. Ya. Sip. Itu aja. Oke, Mas Bro. Mas Riko, gimana nih? Tadi kan awal di sini ya, ditarik-tarik sama Mas Diksi untuk jadi bintang tamu di sebuah jawaban. Nah, setelah jadi bintang tamu, setelah kita ngobrol, akhirnya mendengar penjelasan dari Mas Bro, kira-kira apa nih yang dirasakan atau yang didapatkan sekarang ini oleh Mas Riko di sebuah jawaban? Ya ini satu pengalaman, dan menegaskan bahwa inilah hidup. Inilah hidup. Ada satu hal yang satu titik di mana kita bisa bertemu dengan beragam, dan ini satu titik yang istimewa sebetulnya, bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini. Ini hidup. Begitu juga ketika kita bangun pagi menghirup udara, air hidup. Ini hidup. Gitu. Artinya dari sini ke depan ini makin mantap. Iya, harus. Dengan apa yang sudah dititipkan Tuhan, karunia tentang pemahaman tentang air yang dititipkan Tuhan ke Mas Riko ini, ke depannya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ya, mengelola kegelisahan terus. Satu hal aja, tidak ada satu hal di muka bumi ini yang dia bisa melewati apapun. Tahu nggak apa? Apa itu? Satu-satunya yang di dunia ini yang bisa melewati apapun dalam keadaan apapun. Air. Nah itu. Jadi pasti ketemu jawaban. Ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Riko. Buat teman-teman yang sudah nonton sebuah jawaban, mungkin ya penonton setia dari sebelum sebuah jawaban dibikin dari awal sudut pandang, sekarang ada sebuah jawaban. Nanti kapan-kapan ya kita kumpulin siapa-siapa aja yang komen. Ada satu segmen ya kita bahas siapa-siapa yang komen itu. Buat para penonton setia channel Periko Boy 22. Oke Om? Oke. Dan itu tadi cerita tentang bintang tamu kali ini yang semakin hari ya. Semakin antik-antik. Semakin antik-antik ya, terseleksi dengan sendirinya gitu. Karena siapa aja bisa jadi bintang tamu di sini. Tidak mengotak-kotakan siapapun, siapa aja yang mau. Buat teman-teman mungkin yang sering komen-komen juga boleh, nanti kapan-kapan siapa tahu jadi bintang tamu. Ya, para penonton gitu bisa jadi bintang tamu. Komen aja di situ. Nanti adminnya ya yang akan mencatat nama kalian. Oke, jadi cukup sekian. Aku Birgi Putri dan Periko Boy, kita pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.